Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Segala puji, syukur bagi kita semua hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan yang layak kita sembah. Pada malam ini kita akan melakukan ibadah keluarga yang menjadi mimbar pelayanan ibadah pada malam ini adalah keluarga Bapak Erson Mangu dan keluarga Bapak Insinyur Julius Padang, keluarga Bapak Evrilius Kala Allo ST, bersama keluarga Bapak Jamie Marcel Sallo SH. Sebelum kita masuk ibadah pada sore ini, diucapkan terima kasih kepada beberapa keluarga yang menjadi mimbar pelayanan ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam segala tugas dan pekerjaan masing-masing, pun dalam keluarga Tuhan memberkati. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ibadah pada malam hari ini. Saya jemput jemaat berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 55 ayat 1 dan 4. Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya sebenar Allah, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam.
Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan siarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sebelum kita masuk pelayanan firman, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 ayat 1 sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Di malam yang indah ini ya Allah, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam sepanjang hari ini. Engkau telah memimpin dan menyertai kami. Dan Engkau juga yang mempersekutukan kami pada malam ini lewat penyembahan kepadamu. Terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam ini kami bersama-sama bersekutu dalam rangka ibadah keluarga. Dan pada malam ini beberapa keluarga kekasih kami menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga Jemaat Malang Saleh. Seperti keluarga Bapak Erson Manggu, keluarga Bapak Insinyur Julius Padang, keluarga Bapak Efrilius Kala Allo ST, keluarga Bapak Jamie Marcel Sallo SH. Terima kasih
untuk keluarga-keluarga kami ini mau menjadi mimbar pelayanan ibadah. Dan pada malam ini lewat ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua untuk memahami firman-Mu sehingga kami boleh melakukannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini, saya pilih dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat 22. Firman Tuhan berbunyi, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada malam ini. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita tadi, saya memberi sebuah tema perenungan yang berbunyi menikmati kasih karunia Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini? Di mana kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan muncul ketika kita merenungkan tema perenungan kita pada malam ini.
Lalu bagaimana kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan di tengah-tengah situasi hidup yang diwarnai oleh berbagai ragam tantangan, ancaman, pencobaan, kekerasan, penderitaan, dan ketakutan. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari riwayat dan cerita tentang Nuh bersama keluarganya, yang menceritakan kehidupan orang yang percaya yang sangat menarik, bagaimana mereka menikmati kasih karunia Tuhan di tengah berbagai ragam tantangan yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 diceritakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan yang merupakan kabar sukacita yang mau dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang luar biasa jahatnya. Kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan mengakibatkan mereka mendapatkan hukuman. Namun Nuh bersama dengan keluarganya dibebaskan dari hukuman tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatannya kepada perintah Tuhan Allah. Nuh disebut sebagai orang yang benar. Mengapa? Karena ia hidup benar di antara orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan. Nuh seorang yang percaya dengan sungguh dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Ia adalah seorang pribadi yang bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayat 9. Ayub juga senantiasa menyadari kelemahannya, menyadari keterbatasannya, mengakui dosa, sehingga menyatakan pertobatan dan tetap menjalin hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Walaupun dalam menjalani kehidupan Ayub bersama dengan keluarganya, banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi, tetapi ia tetap mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Allah. Nuh membuktikan saat Tuhan memerintahkan kepadanya untuk membuat bahtera dengan sekian banyak ketentuan dan banyak aturan. Dia dengan setia dan cermat melaksanakan petunjuk dan perintah yang telah disampaikan kepadanya, sampai bahtera yang dibuatnya selesai. Walaupun pada saat ia melaksanakan perintah dan ketetapan Tuhan untuk membuat bahtera, ingat bahwa dia diejek, dia ditertawai oleh banyak orang. Namun hal itu tidak membuat Nuh surut sampai ia masuk bahkan keluar dari bahtera. Nuh tetap sabar menunggu aba-aba dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, Nuh juga tetap berusaha membangun komunikasi yang harmonis dengan sesama dan melestarikan budaya damai. Saat Nuh keluar dari bahtera,
hal yang pertama dilakukan oleh Nuh adalah ia mendirikan sebuah mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa ia bersama dengan keluarganya dianugerahi keselamatan oleh Tuhan. Dan dia bersyukur telah menikmati kasih karunia Tuhan selama 5 bulan terapung di atas air bah. Nuh menyatakan penyembahan bahwa hidupnya hanya di dalam tangan kuasa Allah. Dengan doa dan harapan akan persekutuan dengan Tuhan tetap terjalin sepanjang hidupnya dan mohon berkat dalam mengemban keselamatan serta hidup kekal yang Tuhan telah karuniakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari riwayat dan cerita dari Nuh ini? Ada 4 hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Nuh tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup. Walaupun dia hidup bersama dengan orang yang melakukan kejahatan, ia tetap berani tampil beda. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita juga layak disebut orang benar sama seperti Nuh dan tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Hal yang kedua yang menjadi pelajaran ialah jika Nuh telah diselamatkan dan menikmati pemeliharaan kasih karunia Allah, demikian juga dengan kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hendaknya menikmati pemeliharaan kasih karunia Allah dengan tetap setia dan taat akan ketentuan dan aturan Allah. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara. Mari kita coba berimajinasi seolah-olah kita ada saat air bah memenuhi bumi. Apa yang menguasai kita saat itu pasti yang ada adalah rasa takut yang luar biasa. Kematian seolah-olah begitu mengancam. Ada rasa tak berdaya seolah-olah selesailah hidup ini. Inilah yang menjadi dasar yang utama untuk menyatakan syukur atas keselamatan yang anugerah Tuhan. Semua bentuk tantangan, ancaman, penderitaan, dan bahkan kematian tidak lagi menakutkan karena karya Kristus. Mulai dari kelahiran, kematian, sampai kepada kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, merupakan suatu rentetan peristiwa yang jelas menunjuk bahwa Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Pelajaran yang keempat, dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, marilah kita mengemban dan menikmati hidup ini dengan iman yang kokoh, dengan iman yang kuat, tidak tergoyahkan menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah itu mendukacitakan
ataukah itu menggembirakan? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, belajarlah bersyukur dalam keadaan apapun juga. Karena semakin lama kita hidup, semakin kita ditempa dalam hidup beriman yang selalu diwarnai ungkapan syukur. Semoga apa yang disediakan oleh Allah setelah hidup yang kita jalani di dunia dan akhirnya jauh lebih indah, lebih mulia dari apa yang dapat kita bayangkan sekarang ini. Marilah dan bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan dalam menikmati kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang kita sudah terima. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Allah. Sambil kita membawa persembahan kita iringi dari nyanyian Kidung Baru 134 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa memohon penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan dan kita semua yang boleh beribadah bersama pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama menikmati ibadah penyembahan kepadamu. Kami telah menyanyikan pujian bagi-Mu dan kami juga telah mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semua yang telah kami lakukan. Kiranya penyembahan kami ini berkenan bagi-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah di sorga, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami juga telah memberi persembahan syukur kami. Kami percaya apa yang telah kami beri
Itu adalah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berkati apa yang telah kami beri, sehingga boleh dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Berkati apa yang masih ada pada kami semua, baik kehidupan kami, tubuh kami, harta benda kami, yang juga adalah milik-Mu. Kami pergunakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah pada malam ini, kami mau berdoa buat keluarga kami yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini. Kami berdoa buat keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Erson Manggu. Kami berdoa buat Bapak Erson Manggu dalam tugas pekerjaannya saat ini di Halmahera. Kiranya senantiasa diberkati oleh Allah, diberi kesehatan, kekuatan, pikiran yang baik untuk mengerjakan tugas tanggung jawab itu. Pun juga ya Allah, keluarga bersyukur bahwa Bapak Erson Manggu, atau dengan akrab disapa Bapak Dika, pada tanggal 25 April berulang tahun yang ke-33. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu berupa pertambahan usia. Kiranya Engkau tambahkan umurnya ke depan, menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga. Berkati istri dan anak-anak yang hidup terpisah oleh karena pekerjaan Bapak Dika. Kiranya diberi kesehatan, kekuatan Mama Dika di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat Dika dalam usia 2 tahun, Airlin dalam usia 7 tahun, di tanggal yang sama, tanggal 2 Mei, jika Tuhan berkenan mereka akan berulang tahun. Kiranya kasih-Mu ya Allah memberi kesempatan bagi mereka untuk menjalani kehidupan, berkati dalam pertumbuhannya, pun juga di dalam perkembangan mereka masing-masing. Kami mau berdoa buat Oma Dika dalam kehidupannya sehari-hari. Mama Airlin sekeluarga, semoga Tuhan selalu berkati. Bapak Airlin dalam pekerjaannya di Morowali. Bapak Dika sekeluarga, Tuhan Yesus memberkati. Eni dalam pekerjaannya, anak cucu Airlin, Afner, Dika dan Dita dalam masa pertumbuhan dan juga dalam pendidikannya, kiranya diberkati oleh Allah. Oma Opa Dika di Toraja, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dalam masa tuanya. Kiranya ya Allah, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Erson Manggu. Apa yang mereka rencanakan menurut kehendak Allah, kiranya Allah bukakan jalan. Dan juga tugas tanggung jawab, usaha-usaha mereka, Tuhan bukakan jalan dan memampukannya untuk mengerjakannya yang seturut dengan kehendak sendiri, Tuhan sendiri. Berkati kehidupan rumah tangga ini bersama dengan segenap keluarga besar dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami mau berdoa
buat keluarga Bapak Insinyur Julius Padang, keluarga Bapak Efrilius Kala Allo ST, keluarga Bapak Jemi Marcel Sallo SH. Tuhan melihat dan mengetahui kehidupan keluarga kekasih kami ini. Kiranya mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Keluarga bersyukur bahwa mereka semua dalam keadaan sehat-sehat. Mari ya Allah, Engkau lanjutkan kesehatan, kekuatan itu bagi keluarga kekasih kami yang hari ini menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga. Bapa di sorga, di saat ini kami mau bersyukur bersama dengan keluarga kekasih kami Bapak Efrilius Kala Allo ST yang berulang tahun, bertambah usianya setahun lagi. Terima kasih bahwa lewat pertambahan usia itu Engkau sendiri yang memberi dalam kehidupan kami. Sehingga kami menerimanya dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Kami mau berdoa kiranya Bapak Efrilius Kala Allo ST tetap diberkati oleh Tuhan, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tempat bekerja, di tengah-tengah jemaat, dan di mana saja hamba-Mu ini berada. Kami mau berdoa Bapa untuk Opa di Sangala dan Nenek Werin yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dapat menaklukkan segala penyakit. Oleh karena itu dengan iman kami mau mengatakan bahwa orang tua kami ini, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Berikan kekuatan dan kemampuan menghadapi penyakit itu. Dan Tuhan menyembuhkan dengan kuasa Tuhan sendiri. Kami mau berdoa buat Oma di Rantepao dan Oma di Makale dalam masa tua mereka. Kiranya senantiasa diberkati oleh Allah, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan bersama dengan anak cucu dengan penuh sukacita dan tetap menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua keluarga di mana saja berada yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka. Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada, dalam aktivitas, dalam keluarga, dan dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat usaha dari Bapak Insinyur Julius Padang, usaha dari Mama Ensi dan Papa Ensi, usaha dari Papa Vanila dan Mama Vanila. Kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka menikmati usaha kerja yang mereka lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Sebab ketika kami berusaha melakukan pekerjaan, tetap berserah dan memohon pertolongan Tuhan, kami percaya bahwa kami akan membawa berkas-berkasnya untuk datang di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Nyatakan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kekasih kami ini. Berikan kemampuan untuk melaksanakan usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pertumbuhan anak dan cucu seperti Titan, Ensi, Elin, dan Vanila
kiranya diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhan mereka, pun juga dalam pengetahuan mereka. Semoga mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Yang sementara menuntut ilmu, Tuhan memberi pengetahuan baginya, kepandaian, sehingga cita-citanya dapat terwujud. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat Papa Ensi dan Papa Vanila dalam keluarga mereka masing-masing. Kiranya senantiasa diberkati oleh Allah. Kiranya keluarga yang mereka bangun senantiasa menjadi keluarga yang penuh kebahagiaan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dengan demikian berkat-berkat Tuhan juga akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga. Berkati keluarga kekasih kami ini di tengah-tengah menjalani kehidupan atau bahtera rumah tangga. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat hal-hal yang tidak disebut satu persatu. Tuhan melihat segala keberadaan keluarga kekasih kami. Diberkatilah kehidupan dan juga tugas pekerjaan masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih pada malam ini. Kami sebagai jemaat Tuhan juga bersekutu lewat ibadah live streaming. Kiranya Bapa, kami semua yang boleh bersekutu diberkati Tuhan juga di tengah-tengah kehidupan pribadi kami maupun dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk yang mengambil bagian dalam pelayanan, sebagai pemandu liturgi, sebagai pemusik, sebagai multimedia. Diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu, jemaat Masaleh, dalam menyatakan tugas tanggung jawab, menyatakan persekutuan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Dengarkan doa kami, permohonan kami, syukur kami. Kami percaya bahwa Tuhan pasti mendengarnya dan Tuhan akan mengabulkannya. Sebab semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 128 ayat 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Jemaat disilakan berdiri. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, yang mengajarkan kita bahwa untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini, tetaplah berserah kepadanya dan tetaplah melakukan apa yang dikehendakinya lewat firman-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada malam ini. Keluarga yang menjadi mimbar pelayanan ibadah dan segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada malam ini mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Pun dalam kehidupan rumah tangga bersama segenap keluarga, Tuhan memberkati. Diucapkan terima kasih kepada pianis dan tim multimedia yang telah mengambil bahagian dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.